Tema homili saya pagi ini tentang penyelamat datang. Bapak Ibu, saudara-saudari dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari raya Natal. Hari ini adalah hari kelahiran penyelamat kita. Hari ini adalah hari di mana penyelamat kita datang ke dunia. Seperti dimaklumkan oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan diwartakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama, Yesaya 62 ayat 11. Katakanlah kepada putri Sion. Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dimaksud dengan putri Sion adalah orang-orang yang tinggal di Yerusalem khususnya, tetapi juga adalah orang-orang Israel pada umumnya. Nah, kepada mereka inilah Tuhan berkata, lihat penyelamatmu datang. Pada saat itu, Tuhan seperti membuka kesadaran baru kepada putri Sion, kepada orang-orang Yerusalem, kepada orang-orang Israel, bahwa di tengah-tengah mereka pada saat itu datang seorang penyelamat. Seorang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Itulah yang dimaklumkan Tuhan waktu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyelamat yang datang itu dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada Titus. Bahwa ketika penyelamat itu datang, yang juga disebut juru selamat, yang juga disebut Yesus Kristus, maka pada saat itulah yang disebut keselamatan benar-benar dinyatakan. Perhatikan dalam bacaan kedua tadi, Titus bab 3 ayat 4. Paulus berkata, saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah menjadi nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Rasul Paulus pun membuka kesadaran baru, bukan hanya kepada Titus, tetapi juga kepada kita semua. Bahwa dengan merayakan juru selamat kita, dengan menerima, dengan mengimani juru selamat kita, kita diselamatkan oleh Allah. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari pagi ini merasakan bahwa saudara diselamatkan oleh Allah? Gimana? Merasakan enggak? Merasakan.
keselamatan benar-benar telah dinyatakan kepada kita. Penyelamat itu benar-benar telah datang. Persoalannya, bagaimana penyelamat itu datang? Satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Santo Agustinus, seorang uskup dari Hippo, Afrika Utara, yang hidup di tahun 354 sampai dengan 430, berkata begini, anak darah Maria telah menghasilkan sang penyelamat, tetapi kita harus menghasilkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Santo Agustinus menjawab pertanyaan saya. Bagaimana penyelamat itu datang? Penyelamat itu datang, penyelamat itu lahir melalui anak darah, melalui Maria. Dan kita yang menerima juru selamat itu, menerima penyelamat itu, harus menghasilkan pujian, harus melahirkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Ini pun mengandung pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan pujian bagi Allah? Bagaimana kita bisa menghasilkan kemuliaan bagi Allah? Mungkinkah dalam hidup ini kita bisa menghasilkan pujian dan kemuliaan bagi Allah? Bisakah kita melakukan hal ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah karena iman akan Sang Penyelamat, bisa bahwa hidup kita ini menghasilkan pujian, menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Caranya simple. Saya akan tunjukkan dua hal saja. Pertama, dengan hidup yang baik. Dengan melakukan yang baik. Santo Irenaeus itu seorang kudus asal Lyon, Perancis, yang hidup di tahun 130 sampai dengan 202. Dia pernah bilang begini, Gloria Dei vivens homo. Ungkapan bahasa Latin. Artinya begini, kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Atau kemuliaan bagi Allah adalah manusia yang hidup. Yang dimaksudkan oleh Santo Irenaeus bukan hidup yang asal hidup,
bukan hidup yang ditandai dengan berlaku kasar, berlaku jahat terhadap sesamanya, juga terhadap orang-orang terdekat dalam keluarga misalnya. Jahat terhadap suami, jahat terhadap istri, jahat terhadap anak, jahat terhadap orang tua, jahat terhadap pelayan rumah tangga, jahat terhadap tetangga. Bukan dengan berlaku jahat. Berlaku jahat tidak pernah menghasilkan pujian bagi Allah, justru celaan bagi Allah. Mengapa? Santo Leo Agung, seorang paus yang juga pujangga gereja, yang meninggal pada tahun 461, pernah berkata kepada umat Katolik di seluruh dunia waktu itu 461. Dengan berbuat jahat, kamu telah mengusir penyelamat yang telah datang kepadamu. Itu dampak dari perbuatan jahat, berlaku jahat terhadap orang lain, mengusir penyelamat yang telah datang kepadamu. Nah, hidup yang seperti ini tidak menghasilkan pujian bagi Allah, apalagi kemuliaan bagi Allah. Hanya hidup yang baik, berlaku yang baik, sesederhana apapun yang baik itu, jika dilakukan maka akan menghasilkan pujian bagi Allah. Maka Natal mengingatkan kita, kedatangan Yesus Juru Selamat mengingatkan kita pentingnya hidup dengan baik. Pentingnya berlaku baik terhadap sesama saudara. Natal yang sejati ditandai dengan kehadiran sebagai seorang pengikut Yesus yang setiap harinya berusaha untuk hidup dengan baik dan berlaku baik. Itulah peraya Natal yang sejati. Jadi cara untuk bisa hidup menghasilkan pujian bagi Allah dan kemuliaan bagi Dia, pertama dengan hidup yang baik, dengan berlaku yang baik, berperilaku yang baik. Yang kedua, dengan berdoa. Bagaimana kita berdoa? Ditunjukkan oleh para gembala dalam Injil Misa Fajar pagi ini. Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Ketika para gembala itu sepakat untuk pergi ke Betlehem, menjumpai seorang bayi seperti yang dikatakan Tuhan lewat malaikatnya. Dan ketika mereka menjumpai, di situ ada Maria, ada Yusuf, dan bayi Yesus yang berbaring di dalam palungan. Perjumpaan mereka dengan bayi Yesus mengubah suasana
batin mereka. Dikatakan di ayat 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Inilah yang dilakukan oleh para gembala. Dan kita perlu belajar dari dia, dari mereka. Bahwa dengan merayakan Natal, dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang dalam berdoa mampu menghasilkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Doa kita menjadi bertumbuh dan berkembang, bukan hanya doa permohonan, bukan hanya minta ini, minta itu, kalau sudah diberi menjadi lupa. Tetapi juga doa-doa pujian, doa syukur. Seperti para gembala. Baru pulang. Atau mungkin sementara mereka sedang dalam perjalanan, hati mereka digerakkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Syukur kalau nanti Bapak Ibu pulang dari gereja ini. Mulai dari meninggalkan gereja, meninggalkan tempat parkir, hati dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, bukan dengan percekcokan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan omelan ini itu. Bisa saja baru pulang gereja, pulang dari tempat parkir, karena gesekan dengan mobil sebelah atau depannya, langsung keluar kata-kata maki-makian. Bisa terjadi dan pernah terjadi seperti itu. Maka Natal mengingatkan kita, dan para gembala, orang-orang sederhana ini telah mengajar kita bagaimana merayakan Yesus yang lahir sebagai juru selamat dengan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Semoga dengan perayaan ini, perayaan Natal ini, kita beroleh hati yang baru, yang pengen atau yang ingin menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan lebih baik, dan doa-doa kita pun juga menjadi lebih bertumbuh, lebih berkembang, mampu menjadi pribadi-pribadi yang memuji dan memuliakan Allah oleh karena juru selamat telah datang. Amin.